Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bebas COVID, pakai masker, jaga jarak. Pada anak-anakku semuanya, khususnya pada kelas 10, mari kita bergabung di MA Nahdlatul Muslimin, yang mana kita akan belajar mengenai biologi kelas 10. Sebelumnya, yaitu perlu saya sampaikan adalah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM biologi itu adalah 70. Maksudnya, apabila anak-anak dalam pelajaran biologi itu nilai kurang dari 70, berarti anak harus remedi sampai batas minimal 70. Maka untuk itu anak-anak perlu diperhatikan, berarti maka anak-anak harus rajin belajar. Selanjutnya kita mulai pelajaran biologi, yang mana pada kebiasaan saya itu sebelum pelajaran selalu baca Fatihah dulu. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita mulai belajar biologi kelas 10, yang mana kita langsung ke materi. Materi biologi yang pertama, yaitu bab pertama adalah masalah hakikat biologi atau biologi ilmu. Biologi sebagai ilmu, maka untuk itu apa itu biologi? Pada anak-anak yang kemarin masih duduk di SMP, MTS, itu tidak ada biologi berdiri sendiri, tapi IPA. IPA itu terdiri dari biologi, fisika, kimia. Tapi di MA atau SMA itu sudah berdiri sendiri, biologi sendiri, fisika, kimia itu sendiri. Objek biologi itu meliputi seluruh makhluk hidup yang terdiri dari 3 kingdom. 3 kingdom, yang pertama adalah Monera. Apa itu Monera? Makhluk hidup yang bersel satu. Maksudnya bersel satu itu adalah makhluk hidup itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi harus dengan lewat kaca pembesar berupa mikroskop. Yang kedua, Protista. Makhluk hidup yang bersel satu. Ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Contohnya adalah protozoa dan juga pada ganggang hijau. Nanti anak-anak kalau sudah praktikum tahu apa toh protozoa itu gambarnya seperti apa. Yang ketiga yaitu fungi atau jamur. Jamur itu juga makhluk hidup uniseluler, dan juga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang hifa. Hifa itu maksudnya benang-benang yang tipis yang berwarna putih. Dan juga tidak berkloroplas. Maksudnya adalah tidak mempunyai hijau daun, berarti tidak bisa mengadakan fotosintesis. Yang keempat yaitu plantae atau tumbuhan. Kalau tumbuhan, makhluk hidup multiseluler, karena tumbuhan itu bisa kalau dilihat tanpa mikroskop sudah bisa bersifat eukariotik, berklorofil, berdinding sel. Berarti tumbuhan itu karena berklorofil berarti mempunyai hijau daun, berarti bisa mengadakan proses fotosintesis, menghasilkan makanan. Yang kelima yaitu hewan atau animalia. Itu termasuk makhluk hidup multiseluler, bersifat eukariotik, tidak berkloroplas,
dan juga hewan itu tidak berdinding sel. Makanya hewan itu tidak bisa mengadakan proses fotosintesis. Membentuk jaringan, yaitu sekarang tujuan tingkat organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu maksudnya mulai makhluk yang paling terkecil itu ada 7 kehidupan. Pertama adalah molekul. Molekul itu kumpulan unsur yang membangun suatu persenyawaan kimia. Setelah molekul, yang kedua adalah sel. Tapi seandainya anak-anak langsung ke sel itu enggak masalah ya, karena sel itu juga unit struktur yang paling kecil, fungsional makhluk hidup yang paling kecil. Tingkatan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Perbandingan sel tumbuhan dan sel hewan. Itu besok diterangkan di kelas 11. Yang ketiga, jaringan, baru organ. Jaringan itu apa? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa macam sel yang bentuk, ukuran, dan fungsi yang sama. Tapi dari beberapa macam jaringan tadi mempunyai bentuk fungsi yang sama, baru membentuk organ. Kita juga punya organ, contoh pada organ seperti jantung dan sebagainya. Yang keempat, organ membentuk organisme. Organisme itu makhluk hidup atau individu. Organisme makhluk hidup tunggal, berarti makhluk hidup yang satu. Contoh di situ adalah kuda. Tapi kalau makhluk hidup seandainya tunggal tapi benda mati itu tidak bisa. Contoh mana di situ ada pulpen, tidak bisa. Yang kedua, setelah individu membentuk populasi, kumpulan individu sejenis yang ada di suatu tempat. Contoh, seandainya ada beberapa macam rayap, tapi rayap itu ada di tempat tersebut. Tapi seandainya yang selain rayap tidak bisa. Itu ada beberapa rayap, itu termasuk populasi karena sama-sama satu jenis. Selanjutnya yaitu komunitas. Itu gambar tersebut anak-anak bisa melihat ada pohon kelapa, ada batu pada air. Nah, yang kelapa itu kan makhluk hidup, air, dan mungkin di dalam air ada ikan, itu termasuk makhluk hidup. Tapi air dan batu di situ tampak pada gambar adalah mati, maka itu disebut dengan komunitas. Berarti komunitas itu adalah makhluk hidup dan tak hidup. Selanjutnya adalah biosfer, kumpulan daripada ekosistem, tapi sifatnya lebih luas. Contoh di situ kamu lihat bioma padang rumput. Gambar tersebut ada padang rumput, gurun. Itu kan di situ padang rumputnya, di situ ada tanah dan sebagainya. Selanjutnya tema atau persoalan pada objek. Itu adalah biologi sebagai penemu, inquiry. Maksudnya di sini serangkaian penemuan dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah. Maka yang namanya metode ilmiah nanti kamu akan menemukan suatu permasalahan. Bagaimana masalah itu kita pecahkan, atau yang disebut dengan metode ilmiah. Baru setelah metode ilmiah diterangkan, dilanjutkan oleh karya ilmiah. Bisa juga praktek yang kita alami nanti akan mengumpulkan, menghasilkan laporan. Sejarah perkembangan biologi. Perkembangan biologi dalam kajiannya sangat berkembang dengan baik. Yang ketiga, keanekaragaman dan keseragaman, atau bisa dikatakan sebagai keanekaragaman hayati. Di situ ada 2 anak kembar.
Di sini yang namanya walaupun itu anak kembar tetap beraneka ragam, tetap ada perbedaan. Contoh mungkin sifat, watak seseorang, karakter itu beda. Walaupun wajahnya sama, tapi watak belum tentu sama. Selanjutnya adalah hubungan struktur dan fungsi. Tema pada makhluk hidup tidak bisa lepas dari persoalan struktur dan fungsi jaringan. Masalah fungsi-fungsi jaringan bisa dilanjut di kelas 11 ya. Tapi di sini hanya memperlihatkan pada struktur dan fungsi pada penyusun tubuh. Yang kelima adalah genetik, sifat menurun dan kelangsungan hidup. Pada tema atau persoalan biologi itu yang sifatnya dengan genetik, itu memang fenomena yang dinamis karena kelangsungannya hidup suatu organisme sangat ditentukan oleh kemampuan gen pengendali aktivitas organisme. Selanjutnya dilanjutkan oleh organisme dan lingkungan. Yang kalian lihat, anak-anak lihat di situ ada, itu sebetulnya gambar jaring-jaring kehidupan. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, maaf tidak jaring-jaring kehidupan. Itu ada hewan, mulai daripada di bawah itu ada tumbuhan. Tumbuhan itu masuk dalam produsen. Selanjutnya pada kelakuan organisme atau perilaku. Perilaku makhluk hidup itu yang paling kompleks, menyangkut banyak aspek hubungannya dengan saraf, hormon, indera. Di situ contoh pada seandainya di situ ada burung ya, perilaku burung pada saat mau tertarik dengan burung lainnya, burung jantan tertarik pada betina itu adalah dia melambai-lambaikan ekor ya. Kalau manusia itu istilahnya masa puber. Selanjutnya adalah evolusi. Proses perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara bertahap dan ini biasanya jangka waktunya adalah lama. Selanjutnya adalah regulasi dan homeostatis. Pada makhluk hidup diperankan pada saraf, sistem hormon, alat indera manusia. Contoh pada persoalan, maka pada suatu suhu yang dingin rambut pada kulit berdiri dan banyak mengeluarkan urin. Yaitu kenapa kita pada musim dingin kok mengeluarkan urin ya. Selanjutnya adalah nutrisi, maksudnya adalah makanan. Makhluk hidup itu memerlukan nutrisi atau makanan agar dapat bertahan hidup, tumbuh, melakukan aktivitas. Dan juga salah satu perbedaan pada dasar antara tumbuhan dan hewan yaitu dari cara mereka memperoleh makanan. Antara hewan dan manusia itu memang tidak sama. Kalau tumbuhan itu memperoleh makanan dengan cara mengadakan proses fotosintesis, itu nanti ada reaksi pada proses fotosintesis baik proses dan hasil. Tapi kalau pada hewan karena tidak mempunyai klorofil, maka hewan tidak bisa mengadakan proses fotosintesis, berarti pada saat makanan menggantungkan. Sekian dulu, nanti bisa bertemu lagi pada waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.